Halo guys, jumpa lagi dengan saya Bos JP Official. Nah, hari ini kita akan membahas tentang anjing, teman-teman. Tapi anjing ini sedikit horor, teman-teman ya. Karena saya membaca ada cerita manusia berkepala anjing penjaga gunung Sanggabuana Karawang. Nah, teman-teman, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di share juga supaya channel Bos JP lebih berkembang lagi dan lebih maju lagi, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dan klik video ini. Kita lanjutkan ceritanya, teman-teman. Oke, ceritanya di Gunung Karawang. Gunung Sanggabuana merupakan satu-satunya dataran tertinggi yang ada di Kabupaten Karawang, teman-teman. Terletak di selatan Karawang, gunung dengan hutan yang masih rapat dan banyak dihuni satwa langka endemik Jawa ini berada di tempat kabupaten, yaitu Karawang, Purwakarta, Bogor, dan Cianjur. Selain kaya akan satwa langka endemik Jawa, Sanggabuana juga memiliki cerita mistis yang menjadi buah bibir masyarakat. Tokoh masyarakat yang juga penggiat lingkungan di Karawang mengungkapkan banyak keistimewaan yang dimiliki Gunung Sanggabuana. Bukan sekedar pesona alamnya, namun kisah Aul, manusia berkepala anjing, yang diyakini ada menjaga pegunungan Sanggabuana. Gunung Sanggabuana ini terkenal bukan hanya dari pesona alamnya, melainkan adanya keyakinan di masyarakat pegunungan tentang sosok Aul, manusia berkepala anjing yang menjaga gunung. Pembina dari komunitas Pepiling Karawang saat ditemui belum lama ini, dia mengungkapkan seperti itu, teman-teman. Ia menuturkan, dari cerita para tetua di kampung Tipar, salah satu kampung di lereng pegunungan Sanggabuana, Aul ini beberapa kali terlihat oleh masyarakat di hutan sekitaran kampung Tipar. Kampung Tipar sendiri yang berasal dari kata titipan karuhun pada masa peperangan melawan Kampuni dulu, dipakai sebagai tempat untuk menyuplai logistik pasukannya, Adipati Singa Perbangsa. Dan di kampung ini ia biasanya muncul menurut warga, ungkapnya. Aul, kata Ajay, biasanya muncul pada saat malam hari, tepatnya pada saat bulan purnama. Biasanya diawali dengan suara burung dan satwa lainnya, serta binatang peliharaan masyarakat. Menurut kepercayaan masyarakat, Aul ini mendiami sebuah goa di balik batu besar yang ada di dinding ari sebuah puncak gunung yang berada di jajaran pegunungan, ucapnya. Sementara itu, informasi terkait kisah Aul juga didapatkan dari salah satu tim Sanggabuana Wildlife Expedition yang pernah mendengar cerita Aul ini. Namun, dalam ekspedisi yang dilakukan beberapa kali di Sanggabuana sejak tahun 2020 tidak pernah menjumpai Aul. Padahal Anissa dan timnya pertama kali ekspedisi dimulai dari Kampung Tipar, menyusuri hutan di Curug Cipanuda sampai ke puncak dinding Ari. Dan dia sempat menginap di sebuah tebing di balik puncak tersebut, teman-teman. Nah, jalur ekspedisi ini menurut cerita masyarakat adalah daerah di mana sering ditemui keberadaan Aul. Namun, kami dari tim belum pernah bertemu sosok Aul itu, kata Anissa saat dihubungi melalui telepon seluler. Selama ekspedisi, ia hanya menemukan banyaknya satwa endemik Jawa,
di jajaran pegunungan Sangga Buana. Dari hasil ekspedisinya selama tahun 2020 sampai 2021 tercatat satwa endemik Jawa yang ditemukan di jajaran pegunungan Sangga Buana. Seperti ditemukannya owa Jawa, surili, lutung Jawa, elang Jawa, macan tutul, macan kumang, dan sigung Jawa. Selain itu ditemukan juga alap-alap capung yang merupakan alap-alap terkecil di dunia terangnya. Perihal kisah haul, Bernard T. Wahyu Wirayanta sebagai Ketua Sangga Buana Wildlife Expedition pernah mencoba menelusuri keberadaannya. Dari hasil pengumpulan informasi yang didapatkannya, haul masih menjadi cerita yang melegenda di masyarakat Karawang. Namun ia pun pernah mengalami pengalaman yang luar biasa saat ekspedisi. Dikisahkan dulu Aul adalah salah satu prajurit pengikut Raden Adipati Singaperbangsa, Bupati pertama Karawang yang menjabat pada kurun waktu tahun 1633 sampai 1677. Aul ini menurut cerita merupakan prajurit yang sangat sakti. Salah satu kesaktiannya karena mempunyai ajian hawa rontek. Satu kesaktian yang mampu menyatukan bagian tubuh yang terpenggal musuhnya, terangnya. Kemudian lanjutnya, konon dalam sebuah pertempuran, Aul ini kepalanya terpenggal dan musuh yang mengetahui ajian rawa rontek kemudian membawa kepala Aul dan menguburnya. Alhasil Aul ini mengambil kepalanya dan memangsanya di leher, yang ternyata bukan kepala dia tetapi kepala anjing. Karena malu, Aul ini kemudian mengasingkan ke hutan di kawasan jajaran pegunungan Sangga Buana, katanya. Namun ia mengakui pernah mengalami pengalaman berbeda pada April 2021 ketika meneruskan ekspedisi untuk mendata flora dan fauna di jajaran pegunungan Sangga Buana. Saat itu pukul 3 pagi, saya mendengar gonggongan anjing, tapi sangat berbeda. Saya kebetulan pernah menjadi pelatih dan pawang anjing untuk anjing pelacak dan anjing penjaga, tahu karakter dan suara gonggongan anjing. Teruslah hal aneh diikuti suara burung riuh, babi hutan, primata, dan satwa yang seperti ketakutan dan berhamburan. Malam itu, tepat sekali pas bulan purnama, saya pikir ini anjing hutan. Suara ini menemani hampir selama 1 jam dan semakin mendekat, kata Bernard yang merupakan salah satu penulis buku untuk materi pelajaran Direktorat Satwa Bahram Polri ini. Keesokan harinya setelah turun ke kampung dan bercerita keluarga sekitar, baru Bernard mendapat penjelasan dan cerita mengenai Aul. Ciri-ciri kejadian dan suara juga waktu pas bulan purnama yang diceritakan masyarakat mengacu pada Aul. Tapi Bernard tidak begitu yakin. Menurutnya, terlepas dari mitos atau legenda tentang mantan prajurit Adipati Singaperbangsa berkepala anjing ini benar atau tidak keberadaannya, kisah ini sangat berpengaruh atas kelestariannya. Terbukti keberadaan Aul ini mampu menjaga keberadaan hutan di jajaran pegunungan Sangga Buana. Beberapa pemburu dan perusak hutan sering enggan masuk hutan. Di beberapa hutan yang pernah ada kabar penampakan Aul. Bahkan warga sekitar selalu berkata, bisa marah Aul ini kalau hutannya rusak dan binatangnya diburu, tandasnya. Oke teman-teman, sekian dulu cerita dari Aul ini, manusia berkepala anjing yang sangat sakti dulunya teman-teman ya. Dan ini ajudan dari raja atau bupati dulu, bupati Karawang dulu. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa di share juga. Sekian penjelasan dari Bos JP. Sampai jumpa lagi di episode-episode Bos JP selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.